Anda kembali bersama kami dan bersama saya Syarifah Rahman dalam spesial program Road to CNBC Indonesia Awards 2025 Best Insurance yang bertajuk asuransi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemirsa kini sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Bapak Muhammad Misbakun selaku Ketua Komisi 11 DPR RI. Apa kabar Pak Misbakun? Kabar baik Mbak Syarifah. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia, sebuah kehormatan tentunya bisa berbincang kembali ya dengan Saya Anda. juga dengan Pak senang Misbakun. hati. Baik, kita mungkin akan berbicara berkaitan dengan fokus utama industri asuransi di Indonesia begitu Pak. Seperti apa mungkin dari DPR RI sendiri begitu ya menjadi fokus utama dalam mengawal kebijakan asuransi selama periode mungkin 1 tahun ke belakang dan mungkin untuk proyeksi di tahun 2026 hingga mungkin 2029. Dunia asuransi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang berat. Beberapa tahun sebelumnya ada periode di mana dunia asuransi Indonesia itu mendapatkan gelombang dahsyat dari kasus beberapa yang mengubah di masyarakat, dan itu menjadi proses yang menurut saya mau tidak mau itu memberikan tekanan kepada industrinya. Karena industri sektor jasa keuangan itu kan industri kepercayaan. Membangun mutual trust antara industri dengan nasabah. Lah, di sini begitu menghadapi kasus yang begitu beragam, mulai dari kasus Jiwasraya, kemudian kasus Asabri, kemudian ada kasus Bumi Putra, kemudian ada unit link yang kemudian masalah itu menjadi berlanjutan bergelombang. Ini kan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan di dunia asuransi. Dan mereka, kalaupun ada produk asuransi yang baru, mereka itu sangat hati-hati. Ya. Nah, pada saat yang sama, negara sedang melakukan upaya afirmasi terhadap asuransi kesehatan yang menjadi programnya negara, yaitu BPJS Kesehatan. Dan ini semuanya simultan masuk di dalam benak masyarakat kita. Ya. Nah, kemudian kita secara politik mulai apa yang bisa kita lakukan untuk mengurai keputusan politik apa. Nah, akhirnya kita putuskan untuk mulai membangun kepercayaan masyarakat seperti dulu waktu masyarakat mulai mengalami krisis kepercayaan pada saat kita krisis moneter, di mana bank diras, banyak bank ditutup. Waktu itu pemerintah melakukan upaya penjaminan simpanan. Nah, kemudian kita memutuskan mungkin salah satu caranya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat kepada dunia asuransi, yaitu memberikan penjaminan simpanan polis asuransi. Ya, akan diberikan kepada Akhirnya OJK. diputuskan di Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, bahwa di sana kita putuskan secara politik bahwa kita akan memberikan penjaminan terhadap produk polis asuransi. Walaupun kita masih belum merumuskan polis apa saja dan di industri asuransi mana saja, tapi itu kan upaya politik, keputusan politik yang sifatnya membangun kembali masyarakat yang mengalami krisis kepercayaan terhadap dunia asuransi. Nah, inilah upaya yang kita lakukan di politik. Tujuannya apa? Indonesia yang sedang mengalami bonus demografi, di mana masyarakatnya itu tumbuh dan ada usia produktif. Usia produktif ini kan harus dijaga. Harus dijaga apa? Produktivitasnya itu benar-benar tersalurkan menjadi output, menjadi outcome yang memberikan dampak kepada ekonomi nasional, kepada pembangunan nasional. Tentunya mereka kan harus mendapatkan income dari produktivitasnya. Produktivitas yang naik ini bagi personal pegawainya, individu masing-masing mereka harus diasuransikan kesehatannya. Harus kemudian mereka punya program pensiun. Kalau mereka punya kendaraan, kendaraannya mereka terasuransi. Sehingga tidak menjadi risiko. Kalau punya kemudian rumahnya diasuransikan. Kalau mereka melakukan perjalanan mereka diasuransikan. Lah, untuk menumbuhkan anak-anak muda, pintar, cerdas, berpendidikan, ini kan mereka cuma pikirannya kan sederhana, fasiologik. Apa yang bisa mengamankan semua aset yang mereka miliki, kemudian kalau dalam tabungan mereka itu juga dijamin oleh penjaminan simpanan, lah hal-hal yang seperti inilah yang ingin kita kuatkan kepada benak konsumen sektor keuangan ini, bahwa mereka ada keputusan-keputusan politik yang penting yang selama ini berpihak kepada mereka. Dalam rangka apa?
untuk mereka itu menjadi konsumen yang dilindungi. Baik, baik. Tapi apakah cukup Pak Misbakun ya tadi dengan penjaminan polis asuransi ke depannya begitu yang ditargetkan 2028 begitu akan dijamin oleh kita LPS. Apakah bahkan memutuskan mau kita akselerasi paling lambat 2028. Tapi kalau kita ingin percepat, karena apa? Kita melihat contoh pertumbuhan asuransi sekarang itu pertumbuhannya sangat lambat. Asuransi kesehatan bahkan mengalami proses harus merugi karena klaim yang menurut saya sudah mulai tidak efisien. Ya, karena inflasi medis dan lain sebagainya. Inflasi medis, kemudian harga obat-obatan melonjak, pelayanan medis juga naik setelah kasus COVID-19 yang lalu. Dan ini kan membuat industri asuransi kan harus disiapkan. Ya. Kan ini kan tidak boleh industri ini kemudian industrinya mengalami kerugian. Siapa yang akan mengembangkan industri ini? Iya, iya. Ya, masa semua orang akan karena apa? Ada pasar yang tidak bisa dijangkau oleh negara, yaitu pasar orang-orang yang memilih untuk tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Iya, iya. Lah ini tentu juga harus disiapkan infrastruktur jalan keluarnya, jangan sampai mereka merugi. Ya, dengan cara regulasi-regulasi. Regulasi begitu ya? tentunya. Nah, industri yang dijaga kelangsungan hidupnya sehingga ada tetap mendapatkan margin cap sebagai sebuah bisnis yang harus mengelola modal, mengeluarkan modal dan mempunyai tujuan-tujuan yang profit oriented. Nah ini kan harus tetap dijaga. Ya, ya. Supaya apa? Supaya mereka tetap bisa menjaga kesinambungan bisnis. Ya, ya. Nah inilah kalau menurut saya keputusan-keputusan politik ini penting antara dirumuskan bersama antara siapa? Antara otoritas jasa keuangan yang tugasnya melakukan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen, dan politik yaitu di DPR, Komisi 11, yang membidangi mitra kerjanya dengan OJK, untuk apa? Untuk kemudian kita merumuskan bagaimana masyarakat yang selama ini sudah mengikat perjanjian awalnya ini dengan perusahaan asuransi, juga merasa bahwa, oh wajar, masih logik apa yang disampaikan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada mereka tidak menurun. Ya, ya. Kalaupun saya harus membayar pada tingkat tertentu ketika saya melakukan redeem atau klaim, ketika saya memanfaatkan pelayanan asuransi, itu masih pada sebuah tingkatan yang wajar, sehingga asuransi yang memberikan pelayanan terbaik, nasabah pemegang polis yang mendapatkan pelayanan terbaik, dan industri tetap tumbuh. Ya, nah, ya. itu yang utama. Tapi ini cukup challenging Pak Misbakun. Ya, kita berbicara dari sisi hulu begitu, dari balik layar dari sisi industri asuransi sendiri. Ini kan juga cukup challenging. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Misbakun begitu, ada permasalahan inflasi medis, kemudian juga harga obat-obatan naik, biaya tenaga kesehatan juga naik, dan sehingga akhirnya juga perlu dipikirkan begitu jalan keluarnya seperti apa agar industri asuransi ini bisa tumbuh dengan baik begitu. Nah, ini kita berbicara dari sisi di dapur begitu ya. Dapur. Dari sisi luarnya sendiri juga ada challenge yang cukup besar, ada tantangan cukup besar dari purchasing power masyarakat Indonesia. Ini juga akan menjadi concern. Nah, akhirnya perlu ada mungkin pemerintah, DPR juga hadir di tengah-tengah untuk bisa memberikan kebijakan politik yang baik untuk menyeimbangkan keduanya. Ini seperti apa? Jadi gini, ada level di industri asuransi kesehatan itu orang yang ditopang oleh BPJS Kesehatan. Nah, yang sedang kita diskusikan ini orang yang sedang tidak memanfaatkan jasa kesehatan, asuransi kesehatan yang difasilitasi oleh negara. Ini yang kita sedang bicarakan adalah orang yang menggunakan jasa mereka punya self funding. Tentunya orang yang self funding untuk membeli polis ini kan punya kemampuan, ability to pay polis asuransi, dan mereka rata-rata kelompok kelas menengah yang mempunyai kelebihan, bahkan mempunyai fasilitas dari kantor, dari perusahaan, atau atas inisiatif pribadinya kalau dia entrepreneur untuk melakukan asuransi ini. Ya kan, inisiatif. Lah, ketika dia melakukan keputusan ini, tentunya ini kan harus dilindungi. Saya mengikat misalnya perjanjian dengan polis 5 atau 10 tahun yang lalu, belum saya pergunakan, umur perjanjian polis saya misalnya 25 tahun atau 50 tahun lah, jarang lah asuransi yang pendek, 50 tahun gitu kan. Misalnya mengikat pada saat umur 40 atau 30, orang perkiraannya umur berapa itu, 50 tahun atau berapa, sampai meninggal kadang. Dan ketika mereka proses berjalan ini, sementara mereka sudah rajin membayar, iurannya mungkin bisa bulanan, tahunan, dan sebagainya. Dan ini kan sebenarnya
tabungan buat mereka dalam rangka healthcare. Iya. Nah, tabungan dalam rangka healthcare itu, tapi ketika mereka memanfaatkan, ternyata mereka, asuransinya justru rugi. Coverage yang selama ini menjadi investment mereka itu belum mencukupi. Karena tadi disebutkan, ada inflasi sektor kesehatan. Harga obat-obatan naik, harga dokter naik, harga jasa dokter naik, jasa rumah sakit naik, dan semuanya naik. Lah, yang seperti ini kan nggak terprediksi sebelumnya. Aktuarianya ini kan berantakan semua. Perhitungan para aktuaris ini kan berantakan semua ketika terjadi COVID. Dan pandemi ini kan sebuah proses force majeure yang semuanya tidak pernah menghitung. Lah makanya kita minta kepada OJK ketika dia mau merumuskan tentang co-sharing ini, co-payment ini, kita minta, jangan hanya dipikirkan tentang satu aspek saja, tapi aspek yang lebih besar. Maka kita minta siapkan POJK-nya. Itu kan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangannya yang tidak hanya mengatur soal satu sektor, yaitu satu segmen, satu elemen dari co-payment saja, co-sharing ini, tapi hal-hal yang lain. Sehingga ketika kita memikirkan hal yang lebih besar di dalam industri asuransi kesehatan itu, kita menyelesaikan segala hal dalam satu rangkaian, dan aspeknya banyak yang kita selesaikan, walaupun isu pertamanya dikaitkan dengan co-payment. Tadi sempat disinggung tadi ya co-payment ya Pak ya, tadi kan POJK kalau tidak salah nomor 7 tahun 2025 begitu. Nah kemudian akhirnya ditunda penerapannya, kemudian juga diganti istilahnya surat edaran ya, surat edaran. Nah, kemudian kita minta ditingkatkan menjadi POJK. Dan ini kita masih ada waktu, mudah-mudahan kita akan menyelesaikan dalam waktu yang secepatnya untuk menyelesaikan sehingga di tahun 2026 penerapan itu bisa berjalan. Berarti ini akan tetap berlangsung penerapannya 2026 begitu Pak, untuk tadi harapan kita sama. Risk-sharing begitu ya, sebesar 5% begitu. Jadi ada perlindungan, perlindungannya itu berapa angkanya. Lah berapa angka ini kan jangan sampai kemudian tidak diputuskan dalam sebuah proses yang benar-benar terbuka. Itu. Jangan sampai itu, sampai DPR-nya nggak tahu. Terus kemudian, kebetulan ketika itu masuk ke DPR, kita minta untuk ditunda SI-nya, tapi kita bicarakan yang lebih luas, dan kita masuk dalam sebuah ekosistem yang lebih besar. Oke, dan lebih detail juga. Lebih detail. Ya? Dan OJK-nya, malah lebih senang. OJK lebih senang, dan institusi juga merasa, ternyata kita diperhatikan. Karena mereka sadar sepenuhnya bahwa permasalahan itu, masalah co-sharing itu kan sebenarnya ujung masalah. Bukan masalah intinya bukan di situ. Yang dihidupkan adalah ekosistemnya, sehingga begitu kita membicarakan soal co-sharingnya, co-payment-nya ini, ini yang lainnya juga diselesaikan. Gitu, secara holistik. Baik. Nah ini seberapa jauh Pak pembahasannya sudah berlangsung begitu? Kita kemarin sudah masa sidang yang lalu kita sudah menyelesaikan soal bagaimana POJK-nya berproses, tinggal satu item aja. Kalau itu kita sudah sepakati, sudah selesai. Belum bisa diinformasikan itemnya apa begitu? Itemnya itu kan kita minta industrinya untuk memberikan pandangan kepada kita. Tentunya juga masyarakat konsumen memberikan pandangan kepada DPR. Sehingga pada saat memutuskan itu, public participation-nya itu, meaningful participation-nya itu terjadi. Baik. Itu. Jadi begitu itu diterapkan, jangan sampai kemudian ada proses saling menyalahkan. Kita tidak pernah didengarkan. DPR nggak pernah didengarkan ini dan sebagainya. Padahal itu level aturannya POJK adalah level aturan yang sangat tinggi, sehingga orang merasa tujuan ini adalah heavy-nya kepada siapa? Heavy-nya itu apa? Penguatan industri secara keseluruhan. Nah, begitu orang membicarakan industri secara keseluruhan, akhirnya faktor pengaturan, pengawasan, dan di sana ketika kita bicara levelnya POJK, ada masyarakat juga terlindungi. Saya menaikkan, dikenakan biaya tambahan pada saat saya melakukan klaim, itu tujuan sebenarnya untuk melindungi saya. Tujuan melindungi saya. Apa perlindungannya? Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada saya pada saat melakukan tidak berkurang. Tidak berkurang. Lah itu, misalnya pada akhirnya kalau ketika industri asuransi sehat, makanya diuntungkan juga tetap nasabah. Tetap nasabah, itulah. Jangan sampai orang beranggapan, kok saya bayar gitu loh. Padahal saya udah asuransi. Padahal tujuannya dia bayar itu cuma berapa persen
komponennya itu 10%, 15% atau berapa persen itu hanya dalam rangka untuk menjaga dia tetap pelayanannya itu diberikan yang terbaik. Baik Pak Misbakun.